Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Sebanyak 546 honorer menerima SK Bupati tentang pengangkatan CPNS dan P3K di Kabupaten Manokwari. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kita awali dari Manokwari, Papua Barat. Saudara Direktorat Samapta Polda Papua Barat melalui Subdit Gasum melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka Lomba Harkamtipmas yang berlangsung selama 7 hari, terhitung mulai dari tanggal 11 hingga 17 Mei 2026 di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Manokwari. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan patroli guna menurunkan angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, sekaligus mengukur efektivitas patroli di wilayah hukum Polda Papua Barat. Patroli dilakukan di sejumlah titik strategis dan pusat aktivitas masyarakat seperti kawasan perkantoran, tempat ibadah, pelabuhan, bandara, pasar, hingga jalan protokol di wilayah Manokwari. Dalam pelaksanaannya, patroli melibatkan 18 personil patroli roda 2 dan roda 4 yang didukung kendaraan dinas serta perlengkapan pengamanan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi patroli dialogis dengan masyarakat, monitoring situasi Kamtipmas, pemeriksaan terhadap orang dan barang mencurigakan, pengaturan arus lalu lintas, serta penyampaian imbauan Kamtipmas kepada masyarakat. Dari Samapta Polda Papua Barat, Kombes Pol Franky Samuel Lopulalan menyampaikan kegiatan patroli Harkamtipmas merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Patroli Harkamtipmas juga menjadi komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Melalui patroli rutin dan pendekatan humanis, Polri berharap masyarakat dapat merasa aman serta bersama-sama menjaga Kamtipmas di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, membuka rapat paripurna istimewa, Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat mengatakan evaluasi panitia khusus telah dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu. Wakil Ketua 2 DPR Provinsi Papua Barat, Samsudin Seknun, dalam sambutannya mengatakan Pansus DPR Papua Barat telah melaksanakan pembahasan yang terdiri dari pencermatan dan telaah mendalam tentang dokumen LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat, konsultasi, koordinasi dan klarifikasi bersama perangkat daerah, serta melakukan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan untuk memverifikasi capaian kinerja, serta perhimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai unsur. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan penyertaannya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita. Rapat paripurna yang terhormat ini diselenggarakan dalam rangka 2 agenda penting, yaitu 1. Pembukaan masa persidangan kedua DPR Papua Barat. 2. Penyampaian catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani berterima kasih untuk masukan dan saran dari Pansus DPR Papua Barat, di mana Wakil Gubernur berkomitmen akan menjadi perhatian serius untuk dilaksanakan secara serius. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPR Provinsi Papua Barat, khususnya panitia khusus
atau Pansus DPRD yang telah bekerja secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab serta memberikan perhatian dan masukan yang konstruktif dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih begitu banyak terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berbagai rekomendasi, saran dan masukan yang diberikan oleh DPRD melalui Pansus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan secara serius. Hadirin yang kami hormati, Evaluasi dan masukan diberikan kepada beberapa OPD yang banyak anggaran tidak terserap dengan baik, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Rakyat, Kesbangpol dan juga Biro Kesra. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sebanyak 546 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan pada Selasa 19 Mei 2025. Maksud kami 2026. Apabila di kemudian Pelantikan dan pengambilan sumpah janji serta penyerahan surat keputusan Bupati Manokwari bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil CPNS dari tenaga honorer formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari berlangsung dalam upacara di lapangan apel kantor Bupati Manokwari dipimpin Bupati Hermus Indo. Pelantikan dan penyerahan SK diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Yan Ayomi kepada 5 perwakilan. Penyerahan SK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penambahan aparatur sipil negara di berbagai sektor pelayanan. Dari total 546 ASN yang menerima SK, terdiri dari 355 CPNS dan 186 P3K yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Bupati Hermus Indo dalam arahannya menegaskan, pengangkatan ASN bukan hanya sekedar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini memiliki makna yang sangat strategis, penting dan mendalam, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi saudara-saudara yang baru saja dilantik dan telah diserahkan surat keputusan Bupati. Pertama, pelantikan dan penyerahan SK hari ini menjadi wujud kehadiran dan kepastian negara. Pelantikan dan penyerahan SK pengangkatan CPNS dan pegawai P3K juga merupakan wujud dari negara hadir, memberikan kepastian hukum dan status, serta penghargaan dan juga pengabdian dan dedikasi para tenaga honorer yang selama ini telah bekerja dan melayani masyarakat di berbagai bidang pembangunan serta pelayanan publik. Pemerintah memahami bahwa selama bertahun-tahun para tenaga honorer telah menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pemerintahan, pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, pengangkatan P3K dan CPNS ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap pengabdian saudara. Ini adalah momentum penguatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Ia berharap seluruh CPNS dan P3K yang telah menerima SK dapat bekerja secara profesional, disiplin, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya loyalitas, etika pelayanan, dan komitmen dalam mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, dilantik dan diangkatnya ratusan CPNS serta pegawai dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari formasi 2021 dinilai Bupati Hermus Indo sebagai momentum penguatan reformasi birokrasi di daerah.
Masuki lapangan upacara. Selasa 19 Mei 2026 menjadi momentum penting serta penantian panjang bagi para tenaga honorer yang telah mengabdikan diri mereka di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Yang mana 546 tenaga honorer resmi dilantik dan diangkat menjadi pegawai P3K dan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Manokwari. Bupati Hermus Indo menilai pelantikan dan pengangkatan yang berlangsung menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Ini adalah momentum penguatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi nasional dan penataan manajemen ASN yang profesional, modern, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan status ASN yang jelas, kita tidak lagi memiliki pegawai dengan status hukum yang abu-abu. Bupati juga menyampaikan momentum ini menjadi wujud pemerintah daerah sedang menginvestasikan sumber daya manusia dalam birokrasi. Dengan terisinya jabatan-jabatan strategis, maka dapat mendukung jalannya roda pemerintahan serta pembangunan daerah. Yang ketiga, ini adalah investasi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Formasi tahun 2021 yang saudara isi adalah formasi-formasi kritis yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, terutama di bidang. Bupati Manokwari dalam sambutannya menegaskan bahwa para ASN yang baru diangkat harus mampu menunjukkan integritas, disiplin, serta loyalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Selain itu, para CPNS dan P3K juga diharapkan dapat bekerja secara profesional, adaptif, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang efektif dan transparan. Dengan bertambahnya tenaga ASN di berbagai perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Manokwari optimis pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, diserahkannya SK Bupati tentang pengangkatan 546 honorer menjadi CPNS dan pegawai P3K formasi tahun 2021 di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi CPNS dan juga pegawai P3K dalam menjalankan tugas sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Penyerahan surat keputusan SK pengangkatan kepada ratusan CPNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat pengabdian aparatur sipil negara. Melalui SK pengangkatan tersebut, Wakil Ketua 2 DPRK Manokwari, Johani Makatita berharap dapat menjadi penyemangat bagi CPNS dan pegawai P3K untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat. Para ASN diharapkan dapat bekerja lebih disiplin, profesional, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, yang pertama kami mengucapkan banyak selamat ya, penantian yang sekian lama akhirnya boleh terjawab hari ini dengan penyerahan SK Bupati, sangat luar biasa, dan harapan kami supaya dengan penyerahan SK ini bisa memotivasi rekan-rekan kami baik yang CPNS maupun yang P3K untuk lebih rajin lagi masuk kantor, bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi dan bisa menjaga nama baik Kabupaten Manokwari. Mungkin dari saya seperti itu. Selamat. Sebagai wakil rakyat, Johani Makatita akui bahwa masih banyak honorer di Kabupaten Manokwari yang belum terakomodir untuk diangkat menjadi CPNS dan juga pegawai P3K. Oleh karena itu, apa yang menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi CPNS dan juga P3K, DPRK Manokwari siap mendukung. Baik, harapan kami sesuai dengan janji dari Bapak Bupati Hermus Indo dan Bapak Mugiono bahwa
kita akan dalam periode ini kita akan berusaha untuk menuntaskan honorer kita ke P3K, penuh waktu maupun CPNS. Dan kemarin hasil hearing terakhir dengan BKD Kabupaten Manokwari akan ada dibuka formasi berikut lagi, sehingga kita mungkin menunggu ke depan sehingga formasi itu bisa segera dilaksanakan dan honorer kita yang masih tersisa bisa diakomodir. Kita utamakan yang honorer yang sudah lama mengabdi untuk Kabupaten Manokwari. Mungkin seperti itu. Kita DPR kita kawal pasti. Siap. Pengangkatan CPNS dan P3K bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi awal pengabdian untuk mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari menggelar seminar pendidikan pada Rabu 20 Mei 2026. Seminar yang mengangkat tema Noken dalam Kokurikuler, merajut kearifan lokal, menguatkan karakter, menginspirasi pembelajaran. Ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manokwari Mugiono di Aula BKTK Papua Barat. Dalam sambutannya, Mugiono menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, namun juga mencakup perubahan cara pandang, peningkatan mutu layanan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan karakter peserta didik. Menurutnya, dunia pendidikan saat ini membutuhkan perubahan cara kerja dan keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Pendidikan harus menuntut tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan, dan kemandirian. Karena itu, kita hendak sudah seremonial melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya Wakil Bupati juga mengakui sektor pendidikan di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur sekolah, sanitasi, listrik hingga konektivitas di sejumlah wilayah terpencil. Selain itu, pemerataan guru dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, fasilitas, sanitasi, listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil, sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui sambutannya, Wakil Bupati Mugiono menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah, penguatan layanan pendidikan dasar, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, disampaikan juga akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat dari setiap kebijakan dan tindakan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar
lidah gua. Apaan tuh? Bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar. Ayo. Bapak, ibu-ibu, Pildun! Nobar tuh. Ayo. Terima kasih. Bray, nobar, let's go. Ayo, Bray, ayo. Ih, abang mau kemana? Neng, abang jalan dulu ya. Gara-gara Pildun. Bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi! Bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi! Waktunya Pildun. Yuk nonton bareng di TVRI. Udah belum? Udah kelar, Mang. Ya elah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Bunda Literasi Kabupaten Manokwari menghadirkan gazebo baca sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bunda Literasi berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari membangun 3 gazebo literasi dan 1 perpustakaan kelurahan yang diresmikan pada Selasa kemarin. Bunda Literasi sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya mendukung pemerintah daerah meningkatkan budaya literasi. Di tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Bunda Literasi membangun 3 gazebo literasi dan perpustakaan kelurahan untuk mendorong peningkatan budaya membaca di tengah masyarakat. Program ini menjadi bentuk komitmen Bunda Literasi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada Selasa 19 Mei, 3 gazebo tersebut diresmikan oleh Bupati Manokwari dan Bunda Literasi yang dipusatkan di gazebo literasi yang dibangun di lingkungan Madrasah Ibtidayah Kampung Sumberboga, Distrik Masni. Bunda Literasi Nyonya Febelina Indo menyampaikan kehadiran 3 gazebo merupakan wujud dukungan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi baca. Maksud dan tujuan yaitu untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta untuk meningkatkan budaya literasi agar anak-anak dan masyarakat khususnya yang ada di Kampung Sumberboga, Distrik Masni, Kampung Aimasi, Distrik Aimasi, Kampung Sidei, Sidei Baru, Distrik Sidei, serta Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan. Bupati Hermus Indo di momentum peresmian gazebo Bunda Literasi menyampaikan bukan sekedar pembangunan fisik, namun sebagai simbol komitmen dalam membangun manusia yang unggul, cerdas, serta berdaya saing. Bupati berharap kehadiran gazebo dapat menjadi pusat edukasi. Pembangunan gazebo Bunda Literasi bukan sekedar pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, pembangunan ini merupakan simbol komitmen dan keseriusan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membangun manusia Manokwari yang unggul, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berdaya saing. Gazebo Bunda Literasi harus dimaknai sebagai ruang belajar bagi masyarakat, ruang tumbuhnya budaya membaca, ruang dialog pengetahuan, serta ruang pembentukan karakter generasi muda. Bupati juga menegaskan kemajuan daerah di era modern saat ini tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam saja, namun ditentukan pula oleh kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Bupati menilai kehadiran gazebo literasi menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, namun juga kemampuan memahami informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Menurutnya, kehadiran gazebo literasi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun SDM Manokwari yang lebih maju. Arina Irianan,
TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam upaya memperkuat hak identitas warga negara melalui pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari menggelar fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di 7 kabupaten di Papua Barat, dan Kabupaten Manokwari menjadi daerah pertama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 35 Sanggeng, Manokwari. Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dasar serta aparatur sipil negara. Dilaksanakan di 7 kabupaten di Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 agenda utama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat bersama Disduk Capil Kabupaten Manokwari. Kegiatan pertama yakni aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para ASN yang sebelumnya telah dilaksanakan di kantor Bupati Manokwari. Aktivasi IKD dilakukan untuk mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Sementara kegiatan kedua yakni pelayanan pembuatan kartu identitas anak atau KIA bagi siswa-siswi sekolah dasar di SD Negeri 35 Sanggeng. Dalam proses pembuatan KIA, para siswa diwajibkan membawa persyaratan berupa akta kelahiran dan kartu keluarga guna memastikan anak telah memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat, Irfan Renfaan, saat diwawancara menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari program pelayanan administrasi kependudukan di 7 kabupaten di Papua Barat. Tujuannya, memastikan seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai hak dasar warga negara. Kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk. Ini salah satu program kegiatan yang kita canangkan dari Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat. Untuk tahun 2026 ini, kita laksanakan kegiatan ini di 7 kabupaten. Nah, ini kabupaten pertama yang kita laksanakan, yaitu Kabupaten Manokwari. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, cakupan kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Manokwari bisa meningkat. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai sangat membantu para orang tua dan siswa dalam pengurusan dokumen kependudukan. Mengenai pembuatan KIA yang dari Capil ini, bahwa dengan edaran yang disampaikan kepada kami sangat merasa senang juga karena tidak begitu repot anak-anak kami pergi ke urus sendiri masing-masing ke Capil, sehingga dengan secara datang ke sekolah, istilahnya jemput bola, sehingga kami merasa senang. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan terus meningkat, sekaligus mendukung tertib administrasi di Papua Barat. Miguel Hai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, dalam rangka memperkuat sinergitas dan pengawasan terhadap orang asing, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong menggelar rapat koordinasi Timpora. Kegiatan diikuti stakeholder terkait pada Rabu 20 Mei 2026. Pertemuan ini untuk menjaga hukum yang tertara terkait keberadaan orang asing, pengawasan orang asing, berbagai instansi pusat dan daerah mengikuti rapat ini. Pengawasan orang asing ini merupakan tugas yang kompleks dan merupakan koordinasi yang solid antara berbagai pihak. Hal ini Imigrasi TPI Sorong memerlukan instansi lain dapat membantu maupun dapat menukar informasi, mengidentifikasi kendala lapangan, merumuskan strategi yang lebih efektif serta memperkuat antara instansi. Instansi imigrasi juga memaparkan materi yang di-backing melalui slide yang dipaparkan. Melalui infokus, penjelasan mengenai materi yang diberikan adalah undang-undang tentang orang asing hingga membahas tentang izin tinggal, investor, serta tenaga kerja orang asing. Yang kuat dalam upaya kita bersama
untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja kita. Pengawasan orang asing merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang solid antara berbagai pihak. Kita menyadari bahwa dinamika perlintasan dan keberadaan orang asing harus berkembang, membuat tantangan dan peluang tersendiri. Oleh karena itu, Dia berharap dalam kata pembukanya melalui diskusi yang konstruktif pada hari ini 20 Mei 2026, kita dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi pengawasan orang asing saat ini, berbagai praktik-praktik terbaik, serta menyepakati langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil bersama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan semangat bersama dan sinergi yang kuat, kita dapat menjalankan tugas pengawasan orang asing ini dengan lebih baik demi keamanan, ketertiban maupun kemajuan bangsa dan negara. Dari Kota Senja Kaimada, Fidelis Niron, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, TVRI Papua Barat melakukan audiensi dengan Pangdam 18 Kasuari terkait rencana pelaksanaan nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh TVRI Nasional dan TVRI Sport pada Juni 2026 mendatang. Audiensi yang berlangsung di Makodam 18 Kasuari Selasa 19 Mei 2026 sore dipimpin langsung Kepala Stasiun TVRI Papua Barat Leni Sinai, didampingi Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Ketua Tim Umum TVRI Papua Barat. Rombongan diterima langsung Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama sejumlah pejabat utama Kodam 18 Kasuari. Dalam pertemuan tersebut, Leni Sinai menjelaskan bahwa TVRI mendapat kepercayaan untuk menyiarkan ajang Piala Dunia 2026. Karena itu, TVRI diminta untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun satuan kerja pemerintah dan instansi terkait, termasuk Kodam 18 Kasuari dan Polda Papua Barat. Dukungan dari institusi TNI dan Polri sangat penting karena memiliki jaringan hingga ke daerah-daerah, sehingga kerjasama lintas institusi diperlukan guna menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia di Papua Barat. Kami mendapat penghargaan yang luar biasa dari Bapak Presiden. Kami dipilih memiliki hak siar penuh. Jadi tahun ini Piala Dunia disaksikan lewat layar TVRI. Dan untuk itu kami diminta untuk gencar mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga satgas-satgas, dan terlebih diminta ke pihak Kodam dan Polda, karena di bawah Kodam dan Polda ini kan ada banyak sekali yang di bawahnya. Yang ini kami sampaikan buat Bapak Pangdam dan jajaran. Sementara itu, Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menyambut baik audiensi bersama TVRI Papua Barat tersebut. Ia menilai kegiatan Nobar Piala Dunia menjadi momentum positif untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Pangdam juga berharap kolaborasi antara TVRI dan Kodam 18 Kasuari serta pemerintah Provinsi Papua Barat dapat berjalan baik guna memeriahkan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan akan berlangsung mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Natalindo Kedawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jelang siaran Piala Dunia yang akan ditayangkan melalui TVRI sebagai official broadcaster FIFA World Cup 2026, penjualan set-top box dan juga antena televisi di Manokwari mulai meningkat dan harganya juga cukup bervariasi. Menjelang siaran Piala Dunia yang akan disiarkan di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport, masyarakat di Manokwari mulai banyak yang membeli set-top box dan juga antena televisi di sejumlah toko elektronik yang ada. Kedua perangkat ini menjadi bagian penting untuk mendapatkan siaran jernih dan lancar selama menyaksikan pertandingan bola dunia. Lumayan meningkat. Mau Piala Dunia ini lumayan meningkat pembeliannya. Pembeliannya banyak. Ya, itu beli satu-satu atau justru satu set? Dia satu set. Kita layaninya satu set.
Karena biasa kan ada TV yang support dengan digital, ada yang tidak kan. Nah, jadi sekalian kasih yang dengan STB-nya, biar nggak bolak-balik lagi. Dari tidak bolak-balik memang langsung disarankan ya, Iya, Kak ya? disarankan. Set-top box menjadi perangkat yang banyak dicari khususnya bagi warga yang masih menggunakan TV analog. Dengan harga yang beredar untuk satuan STB berkisar Rp300.000, sedangkan harga untuk antena, baik antena dalam rumah maupun luar rumah dengan merek yang berbeda, dijual dengan harga Rp250 hingga Rp300.000 per item. Kalau set-top box-nya dia Rp300.000. Kalau antena indoor sama outdoor-nya dia di Rp250.000. Itu ada kenaikan atau penurunan harga atau tidak? Sementara ini belum pernah kenaikan harga. Belum ada. Mendekati waktu siaran pertandingan bola dunia yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, TVRI sebagai official broadcaster FIFA World Cup juga gencar mensosialisasikan langkah-langkah yang bisa membantu para pecinta bola untuk menikmati pertandingan bola dengan gembira. Serta cara penginstalan siaran TVRI juga sudah banyak dibagikan melalui berbagai media sosial official TVRI baik nasional maupun daerah. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, bagi pecinta bola dunia, tentunya tidak boleh ketinggalan momen Piala Dunia 2026 yang terhitung akan dilaksanakan 11 hari lagi. TVRI sebagai official broadcaster FIFA World Cup jadi penyelamat bagi Anda yang ingin menikmati siaran bola dengan aman dan lancar. Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatur ulang channel televisi Anda agar dapat menyaksikan Piala Dunia di TVRI. Melalui siaran televisi, kini Anda bisa menikmati siaran Piala Dunia lebih dekat di rumah Anda dengan menggunakan televisi biasa. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus disesuaikan agar mendapatkan tayangan gambar dengan kualitas yang lebih jernih. Agar siaran TVRI dapat dinikmati, perlu dipastikan perangkat televisi Anda aktif, baik yang menggunakan TV analog maupun TV digital. TV digital terlihat dari bentuk fisik yang ramping dan bisa dikoneksikan dengan internet. Sedangkan TV analog kebalikan dari TV digital. Ya, baiknya untuk membedakan TV analog dan digital itu, pertama TV analog itu bisa dilihat dari tahun keluarannya. Tahun keluaran TV itu biasanya untuk analog itu di bawah tahun 2020. Dan untuk analog itu, TV analog itu biasanya bentuknya dia besar dan berat, itu TV analog. Terus kedua itu untuk mengetahui TV digital itu bisa dilihat dari pertama TV-nya sudah smart, bisa terhubung dengan internet. Kedua, dia dikeluarannya tahun 2020 ke atas. Nah, ada beberapa TV yang tipis atau yang berbentuk slim itu belum tentu juga TV digital karena dia masih harus terhubung dengan STB juga karena masih TV analog, jadi harus menggunakan STB. Belum tentu juga TV tipis itu digital. Jika menggunakan TV biasa, maka diperlukan tambahan set-top box atau STB SVB-T2 yang dapat ditemukan di toko elektronik. Selain perangkat, penggunaan antena UHF juga menjadi hal penting untuk menangkap sinyal, dikarenakan antena ini diperlukan untuk TV digital maupun TV analog. Untuk menangkap siaran TVRI, TV analog dan TV digital itu wajib menggunakan antena. Tetapi TV analog atau TV yang lama, TV di bawah tahun 2020 yang analog itu harus wajib menggunakan STB dan antena. Kedua, TV digital juga itu bagusnya menggunakan STB supaya menangkap sinyal pemancar itu semakin baik dan menangkap sinyal yang bagus. Dalam pemasangan antena UHF, wajib memastikan kabel antena terpasang kuat dan tidak longgar. Selanjutnya, arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat, atau bisa juga dengan mengecek kualitas gambar di TV dengan memutar arah antena secara perlahan.
Posisi antena yang telah dipasang dilanjutkan dengan pencarian channel melalui menu yang ada di televisi. Pada TV digital, Anda cukup masuk ke pengaturan atau setting, kemudian memilih menu channel atau broadcasting. Selanjutnya, fitur auto scan atau pencarian otomatis berjalan untuk menemukan seluruh channel digital dan tersimpan otomatis. Jika menggunakan TV analog atau TV dengan tambahan set-top box, TV dikoneksikan dengan set-top box, lanjut ke menu instalasi atau pencarian channel pada remote STB, lalu memilih auto search DVD T-set hingga selesai. Kalau kita sudah lihat di sekitar rumah tidak ada gunung, bagusnya antenanya kita diposisikan taruh di luar. Ketiga itu menggunakan STB-nya, menggunakan STB dan antena itu dapat memperkuat penangkapan sinyal dan arahkan antena itu ke pemancar transmisi di daerah Reremi. Setelah melalui proses tersebut, beragam pilihan channel televisi bisa ditemukan, termasuk menyaksikan siaran TVRI Nasional maupun TVRI Sport untuk menyaksikan siaran Piala Dunia. Dengan langkah sederhana ini, Anda bisa menikmati siaran TVRI, baik menggunakan TV analog maupun TV digital, dan mendapatkan tontonan seru dari TVRI, serta ingat untuk menyaksikan siaran Piala Dunia, jangan lupa saksikan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Temukan channelnya serta nikmati pertandingannya. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace, Mace, kakak ada dong semua yang ada di Papua Barat, juga pecinta olahraga air dan budaya Nusantara di mana saja kau berada. Mari tong rame-rame ikut Festival Raimuti ini yang bapak-bapak tentara dong dari Kodam 18 Kasuari yang bikin pada tanggal 6 sampai 8 Agustus 2026 di Dermaga Aji Mansim pas depan kompleks Makodam 18 Kasuari. Jadi, Festival Raimuti ini bukan cuma untuk lomba dayung saja, tapi mari kitong semua sama jaga laut Raimuti ini untuk jadi kebanggaan di Papua Barat. Sekaligus mari kitong semua rawat warisan budaya dari tete nenek moyang kita dengan baik. Festival Raimuti nanti tambah rame dengan panggung hiburan rakyat, ada juga jualan-jualan dari UMKM lokal, baru dong tutup dengan pesta kembang api lagi. Jadi, kam semua bisa datang ke festival ini, dibuka untuk umum, pendaftaran juga prabayar mulai 1 Juni sampai 15 Juli 2026. Jadi mari sudah kam datang untuk daftar karena depo hadiah ngeri, total puluhan juta rupiah. Jadi, mari ajak Kopu Tim, kau siapkan perahu dan mari kita gabung dalam Festival Raimuti tahun 2026. Mari tong sama-sama arungi ombak dengan semangat. Kasumasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, suasana Kota Manokwari sejak Rabu pagi tadi mulai diramaikan dengan pemasangan umbul-umbul di sejumlah jalan utama menjelang pelaksanaan Pesta Parawi Nasional ke-14 tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan euforia masyarakat menyambut ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional tersebut. Sejak pagi hari, terlihat beberapa panitia penyelenggara Pesta Paduan Suara Surgawi atau PES Parawi ke-14 tahun 2026 mulai disibukkan dengan pemasangan umbul-umbul di beberapa ruas jalan utama Manokwari. Tidak hanya itu, mulai 20 Mei, mobil informasi atau Mobile Videotron PES Parawi yang berisikan ajakan dari berbagai tokoh daerah, baik provinsi maupun kabupaten, akan berkeliling di wilayah Manokwari hingga hari pelaksanaan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk meramaikan dan menyukseskan ajang yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 ini.
Persiapan demi persiapan dilakukan untuk menyambut ajang Lomba Paduan Suara Nasional yang menjadikan Manokwari sebagai tuan rumah yang ramah dan siap menyambut para peserta yang datang dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dukungan masyarakat berperan besar dalam membantu keberlangsungan PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Puncak Kobrey atau Puncak Tombrok merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat yang menyuguhkan dua danau besar yakni Anggi Giji dan Anggi Gida dari atas puncak bukit. Di puncak Pegunungan Arfak ini bagi para pendaki yang merupakan garis finish, namun bagi suku Arfak, 2.900 mdpl ini adalah tempat paling dekat dengan nenek moyang, tempat doa-doa dikirim bersama angin, dan berikut kita saksikan liputan wisata bersama reporter Maria Talimbekas. Halo pemirsa TVRI, apa kabarnya nih? Tentunya pasti baik-baik saja kan? Pada saat ini saya mau ngajak pemirsa untuk menikmati salah satu spot wisata yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Seperti apa spot wisatanya? Terus ikuti saya. Saudara, Senin 18 Mei 2026, Menteri Hukum Republik Indonesia Andi Aktas meresmikan pos bantuan hukum atau pos Bankum sebanyak 2.025 untuk kampung dan kelurahan se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Peresmian dipusatkan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengatakan, ini adalah sebuah pembinaan bantuan hukum yang menurutnya khusus untuk tanah Papua. Kegiatan ini bukan merupakan barang yang baru karena Papua memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa. Semua terlihat karena komunitas masyarakat adat maupun lintas masyarakat adat yang lain tentu ada mekanisme untuk menyelesaikan hal tersebut. Sekalipun Papua itu pengakuan secara hak ulayat diatur secara baik oleh negara. Menteri Hukum menjelaskan tetapi juga ada pengakuan hak-hak perorangan karena itu mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik bisa diselesaikan, namun demikian kalau suatu saat ternyata harus berujung ke pengadilan. Tapi ini adalah sebuah pembinaan, tetapi sebenarnya di Papua, seluruh tanah Papua, saya sampaikan, ini bukan barang yang baru. Papua memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, baik di dalam komunitas masyarakat adat, satu komunitas masyarakat adat, maupun lintas masyarakat adat yang lain, itu sudah ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu. Menteri Hukum juga katakan apabila konflik tersebut berujung ke pengadilan, maka pos bantuan hukum atau pos Bankum selain sebagai tempat sarana untuk konsultasi, tetapi juga menjadi sumber yang bisa dijadikan rujukan kepada organisasi bantuan hukum yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk Papua Barat Daya, ada 6 organisasi lembaga bantuan hukum yang dibantu dan dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga negara membantu untuk bisa beracara di pengadilan. Nah, karena itu mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik itu bisa diselesaikan. Namun demikian, kalau suatu saat ternyata harus berujung kepada pengadilan, maka pos Bankum baik sebagai sarana tempat untuk berkonsultasi, tapi juga menjadi sumber nanti yang bisa dijadikan rujukan. Jadi negara bantu untuk bisa beracara di pengadilan. Dari Sorong, Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka pelaksanaan program ekspedisi One Day Trip Bakar Batu Pembelajaran pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan pembelajaran kontekstual dan edukatif di SD Impres 10 Mansidam pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, dengan melibatkan peserta didik, para guru, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Manokwari, termasuk Satpol Airut Polresta Manokwari.
Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat, Suharman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal pelaksanaan program Peduli Guru yang telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah. Menurutnya, Pulau Mansinam dipilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan kegiatan dikarenakan memiliki nilai sejarah penting sebagai pulau peradaban dan tempat awal berkembangnya pendidikan di tanah Papua. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga melibatkan Polresta Manokwari sebagai bentuk kolaborasi dan partisipasi bersama dalam mendukung dunia pendidikan. Ini adalah merupakan kegiatan awal kami secara luring dalam rangka program Peduli Guru yang telah kami sepakati bersama dengan pemerintah. Kenapa Pulau Mansinam ini menjadi pilihan pertama? Karena dalam rangka Hari Pendidikan dan yang kami kembangkan menjadi Bulan Pendidikan, kami sesuai dengan temanya yaitu partisipasi seluruh semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu, maka kami melibatkan Polresta Kabupaten Manokwari dan juga guru-guru yang ada di SD Negeri 10 dan juga SMP 19 Pulau Mansinam. Lebih lanjut dijelaskan, program ekspedisi One Day Trip pembelajaran Hardiknas 2026 dibagi dalam 2 fokus kegiatan, yaitu untuk siswa dan para guru. Bagi peserta didik diberikan materi pembelajaran numerasi melalui pendekatan matematika gembira dan interaktif. Sementara bagi para guru diberikan penguatan pembelajaran mendalam terkait coding, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, hingga pelatihan pembuatan papan interaktif digital sebagai bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi. Di dalam kegiatan ini banyak kegiatan pembelajaran yang kami lakukan, baik kepada murid maupun kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepada murid, kami akan melakukan pembelajaran dan juga sebagai model kepada guru-guru untuk melaksanakan bincang numerasi dan juga pembelajaran numerasi melalui penerapan matematika gembira. Kegiatan tersebut disambut antusias dan penuh keceriaan oleh para siswa SD Impres 10 Mansinam yang mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran edukatif bersama para guru. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Bupati Hermus Indo menegaskan pentingnya 3 landasan utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di masa depan. Dalam arahannya pada pembukaan sosialisasi penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, pemerintah Kabupaten Manokwari, Bupati Hermus Indo menyampaikan bahwa ada 3 landasan yang menjadi fondasi utama dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ialah perencanaan, karena tanpa perencanaan maka sulit untuk melakukan pembangunan ke atas. Pembangunan berkelanjutan harus ada fondasi yang kuat. Ada 3 landasan strategis yang perlu kita letakkan dengan baik supaya semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan kita bangun di atas landasan itu. Yang pertama adalah perencanaan. Kita harus memahami bahwa perencanaan yang hari ini mulai dari RPJPD, RPJMD sampai dengan register itu pondasi. Kalau tidak ada pondasi itu, maka bangunan kita akan goyah. Kita tidak bisa bangun semua bangunan rumah besar kita Manokwari ini dengan baik. Ini akan mengalami kerapuhan. Selain itu, aspek regulasi juga menjadi perhatian penting. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengacu pada peraturan yang berlaku, khususnya peraturan daerah, guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum. Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan dan birokrasi, khususnya struktur organisasi yang efektif, serta birokrasi yang profesional akan mempercepat kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua itu kita bicara soal sebuah regulasi dan legislasi daerah. Jadi semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang secara nasional sudah kita di daerah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah, apa kebutuhan ya regulasi daerah kita.
Nah, ini harus kita bisa hasilkan. Makanya di pendidikan kita tetapkan ya perda tentang pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Dan ini landasan untuk kita menyelenggarakan seluruh aktivitas. Ketiga hal tersebut yakni perencanaan, regulasi, serta penataan kelembagaan dan birokrasi menjadi pijakan utama dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan hal ini sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan berpegang pada tiga landasan tersebut, pemerintah Kabupaten Manokwari optimis mampu mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Arinda Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi terakhir, Saudara Pemerintah Kampung bersama Dewan Adat dan Masyarakat Adat Kampung Wisata Inen Sebuai, Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Bendama, Papua Barat, mulai merancang pengembangan infrastruktur wisata berbasis kearifan lokal sebagai langkah membangkitkan kembali potensi wisata alam di wilayah tersebut. Pengembangan infrastruktur di Kampung Wisata Insenebuai direncanakan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan adat masyarakat setempat. Ketua Dewan Adat Wilayah Doberai, Markus Waran, mengatakan pembangunan fasilitas wisata nantinya akan menyesuaikan dengan karakter budaya lokal agar tetap menjaga identitas kampung wisata tersebut. Menurutnya, kawasan wisata Insenebuai sebelumnya pernah dikelola oleh investor asing asal Spanyol, namun pengembangan wisata saat itu gagal akibat keterbatasan akses transportasi menuju lokasi wisata. Kini melalui pencanangan kampung wisata dan peneraman sasi adat, masyarakat berharap menjadi langkah baru dalam membangun kembali destinasi wisata alam Insenebuai yang memiliki potensi besar di Papua Barat. Rencana ke depan perumahan yang dibangun di sini adalah perumahan dari budaya mereka sendiri yang berpon, sehingga nanti hampir mirip-mirip rumah kaki seribu, namun rumahnya tidak kaki seribu gitu, nanti pakai atap, nibon begitu, pakai nibon pele. Oleh karena itu kita memulai dengan swadaya sendiri, biar pemerintah lihat langsung pemerintah akan mendukung dengan program untuk menyelesaikan hal ini daripada pemerintah menggunakan hal yang lain menyebabkan nanti terjadi apa-apa ya masyarakat ini bisa mereka onar, dalam arti bisa melakukan hal-hal yang kriminal bertentangan dengan program pemerintah seperti itu. Masyarakat adat berharap dukungan pemerintah terhadap akses transportasi dan infrastruktur dasar dapat mempercepat pengembangan kampung wisata Insenebuai sebagai destinasi wisata alam yang berdaya saing di Papua Barat. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Jika ingin mengetahui informasi tentang Piala Dunia 2026 dan nonton bareng, kami mengajak Anda untuk melakukan scan barcode yang tersedia di layar kaca Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya April Yenikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.